Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini semuanya? Saya harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, kemudian ceria dan semangat ya untuk menimba ilmu di pagi hari ini. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran ya, agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat di kemudian hari, di suatu hari nanti ilmunya itu bisa diterapkan kepada anak-anak di kehidupan sehari-hari. Oh, aku pernah belajar ini. Nah, itu diingat ya kalau ilmunya itu berkah. Insyaallah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ustazah minta kepada anak-anak untuk duduk dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan siap, duduk yang tegak. Mungkin yang saat ini sedang duduknya belum sesuai, atau mungkin ada yang sedang berbaring, silahkan duduk yang baik agar anak-anak terbiasa tulangnya tegak ya, tulang punggungnya. Jangan sampai nanti anak-anak di waktu SMP menjadi bungkuk. Bahkan nanti kalau anak-anak udah umurnya udah 15 tahun, 16 tahun tuh ada kelihatan yang bungkuk jadinya. Karena apa? Karena kebiasaan duduknya tidak dalam keadaan yang baik dan benar. Yang baik dan benar seperti apa? Duduk yang tegak, tegakkan punggungnya. Kalau punya meja belajar yang pakai kursi, silahkan pakai kursi, atau misalnya yang lesehan di lantai, tetap duduk menggunakan meja belajarnya yang ada di misalnya yang pendek ya di lantai, tapi tetap duduk tegak. Baik, kita mulai bersama-sama ya di rumah masing-masing. Kita mulai berdoa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak sambil diingat-ingat ya, dibaca juga artinya. Kita meminta dibukakan pintu hati kita seperti orang-orang yang arif ya, yang baik, kemudian dimudahkan kefahaman seperti nabi-nabi kita, memudah memahami apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Allah tuh segera dilaksanakan. Kemudian mendapatkan rahmat kita dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita terkabulkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga pandemi yang melanda kita sejak 2020 ya, sekarang sudah 2021, di akhir 2019 itu ya dimulai pandeminya, sampai saat ini anak-anak masih terus berlanjut penyebaran virusnya itu tetap ada, walaupun naik turun. Kadang misalnya menyebar cepat sekali, nanti bisa agak turun. Nah, itu memang seperti itu, bisa terjadi bertahun-tahun kalau yang pandemi besar yang pernah ada ya anak-anak. Nah, kita berharapnya semoga ini segera berakhir dan anak-anak nanti bisa kembali bersekolah normal seperti biasa di kelas bersama teman-teman ya. Jadi bisa saling bergaul, berteman, bertatap muka dengan teman-temannya dan mendapatkan ilmu yang banyak sekali ya. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak, hari ini kita belajar pembelajaran materi matematika ya. Mata pelajaran matematika di materi pecahan, masih di pecahan anak-anak. Masih ingat 2 minggu yang lalu ya kita belajar merubah bentuk pecahan. Misalnya dari pecahan apa aja kemarin? Oh, yang pertama itu menyederhanakan pecahan ya. Ustazah tidak meletakkan di sini. Anak-anak sudah bisa menyederhanakan pecahan. Yang minggu lalu juga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan juga sebaliknya, bagaimana jika pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Sudah tahu ya cara-caranya kemarin. Kalau campuran ke biasa bagaimana, kalau biasa ke campuran bagaimana, anak-anak insya Allah
sudah mengetahuinya. Kalau ada yang belum bagaimana? Silahkan boleh dibuka lagi video Ustazah di minggu yang lalu. Di mana bukanya? Ada di YouTube ya, di YouTube-nya Ustazah, bisa dilihat, nanti dicari. Linknya ada di Google Classroom. Nah, hari ini kita mengubah pecahan dari pecahan biasa ke pecahan persen atau ke bentuk persen biasanya kalau di buku-buku itu ya anak-anak. Nah, jadi pecahan biasanya 1/5. 1/5 itu berapa persen? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, langsung saja Ustazah tampilkan ya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nah, nanti kita mengubah ya dari pecahan biasa ke pecahan persen dan sebaliknya, dari pecahan persen ke pecahan biasa. Nah, 1/5 itu ternyata supaya menjadi persen dikalikan 100% ya. Bagaimana caranya tadi? Pecahan biasa diubah ke persen berarti dikali 100%. Ingat ya, persen itu per 100 ya anak-anak. Nanti kenapa namanya seperti itu? Ya itu memang sudah bahasanya, ada sejarahnya, tapi kita nggak belajar itu ya. Kita lebih ke pengubahannya saja. Jadi kalau mengubah pecahan biasa ke bentuk persen berarti kita kalikan 100%. Jadi kita kerjakan tadi yang 1/5 ini, 1/5 dikali 100% sama dengan, nah satunya kita kalikan 100 nih, makanya nih jadi 100/5. Jadi 100 yang ini dikali 1 ya, dikali yang atasnya pecahan 1/5 tadi, 100%. Persennya kita letakkan di samping sini. Kenapa nggak di sini? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi biasanya diletakkan di sini ya anak-anak. Jadi nanti biar hasilnya persennya tetap di sini. Jadi 100-nya ini kalikan 1. Jadinya 1 kali 100, 100/5. Kita hitung 100 dibagi 5 gimana? Nah, kok bisa dapat 20? Bagaimana nih cara mencarinya? Cara mencarinya dengan pembagian anak-anak ya. Kita udah belajar ya, di minggu lalu sudah sedikit Ustazah ulang. Di semester 1 juga sudah Ustazah ingatkan kembali, walaupun pembagian ini sudah anak-anak pelajari dari kelas 3 ya, rasanya kelas 4, kelas 5 itu sudah belajar semuanya. Cuman memang kadang kalau kita tidak belajar lagi, tidak latihan, itu bisa terlupakan cara-caranya. Makanya Ustazah ingatkan juga di awal-awal kemarin, di semester 1 Ustazah ulang lagi. Kemudian kemarin untuk mengubah pecahan apa kemarin ya? Menjadi pecahan campuran ya. Nah, itu juga perlu cara pembagian. Nah, ini Ustazah tidak lagi ya menghitung pembagiannya. Ustazah harap anak-anak sudah bisa. 100 dibagi 5 hasilnya 20, berarti 20%. Jadi persennya tetap ada karena dari awal dikali 100% ini anak-anak. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi contoh berikutnya. Bagaimana kalau pecahan biasanya diubah menjadi bentuk persen dari 12/10? Berarti seperti tadi, 12/10 dikali 100%. Nah, sudah di bawah ya. Nah, jangan lupa sama dengan, jadi tadi 12 kali 100, 1200 ya. Persennya letakkan di sini, 1200/10. Hasilnya adalah, nah, ini bagaimana cara mencarinya anak-anak? Cara mencarinya sama, dibagi 1200 dibagi 10, pakai pembagian. Biasakan, kalau bisa Ustazah tidak menyarankan anak-anak pakai kalkulator ya, walaupun anak-anak Ustazah yakin bisa semuanya, di HP juga ada kalkulatornya. Tapi supaya anak-anak bisa mahir menghitung, apalagi di rumah anak-anak nggak semuanya ya mungkin bisa belajar konsentrasi. Nah, jadi waktu setiap saat suka menghitung. Nah, paling nggak ketika belajar itu benar-benar belajar menghitung menggunakan pembagian yang sudah pernah Ustazah ajarkan. Jadi 1200 dibagi 10 hasilnya adalah 120. Jadi dia 120%. Oke, saya. Nah, selanjutnya, oke, pecahan biasanya, masih pecahan biasa diubah ke bentuk persen ya, 4/15.
Nah, sama. Kalau mau ubah pecahan biasa ke bentuk persen, kita kalikan 100%. 4/15 dikali 100%. 4 kali 100 berapa? 400 dibagi 15. Persennya ditulis, hasilnya berapa? 26,67%. Oh, bisa koma ya Ustazah? Bisa anak-anak. Jadi yang namanya pecahan itu bisa dalam bentuk koma. Nah, ini nanti desimal ya, namanya kalau ada koma itu pecahan desimal. Nah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita belajar tentang desimal ini. Walaupun Ustazah yakin anak-anak pasti sudah kenal dengan bilangan pecahan desimal. Tapi kita memantapkan lagi karena nanti ada penghitungan ya. Jadi siap-siap dimahirkan, silahkan cari soal-soal anak-anak di internet bisa, di buku pelajaran juga ada. Silahkan dicari latihan sendiri ya. Latihan menghitung, cari mana soal yang diminta mengubah pecahan biasa menjadi persen. Anak-anak ubah sendiri. Nah, misalnya nggak yakin nih, anak-anak ternyata rajin ya, misalnya Ustazah tanpa Ustazah suruh misalnya, atau tanpa ada latihan, anak-anak ngerjakan sendiri, terus menghitung, terus nggak yakin nih jawabannya berapa, boleh silakan tanya ke Ustazah, boleh difoto, Ustazah bener nggak sih kerjaan ulun atau kerjaan saya nih, ulun coba sendiri nih di buku ini halaman sekian, ternyata hasilnya bener kan, alhamdulillah, berarti anak-anak sudah latihan mandiri itu selain dari tugas yang diberikan. Nah, kalau yang tugas Ustazah pasti menilai ya nanti, nah itu lain lagi. Nah, ini tadi ya, jadi persen itu bisa dalam bentuk koma. Nah, waktu menghitung anak-anak, Ustazah punya catatan nih ya, Ustazah di bawah ada tulisan nih 26,6666. Nah, karena kalau anak-anak nanti menghitung ketika 400 dibagi 15 kan 26 ya, 6. Balik lagi 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, 6 lagi, banyak. Nah, itu dibulatkan. Nah, jadi 6 yang banyak itu diganti menjadi 7. Kalau di 6 yang di sini, yang terakhir ini ditambah 1 dari yang ini. Kalau misalnya angkanya lebih dari 5 itu ditambahkan jadi 67 ya. Kalau misalnya di sininya 3 berarti 63 saja, tapi kalau 6666 itu ditambahkan 1 jadi 67 biasanya kayak gitu. Nanti mungkin ini ada di pelajaran selanjutnya ya, ketika nanti kita belajar tentang desimal, tapi sementara ini dulu. Jadi persen itu ada juga komanya kadang-kadang, kalau pecahan tertentu ada juga yang pas ya, tidak ada komanya. Nah, sekarang kita mengubah dari pecahan persen atau bentuk persen ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini nih anak-anak, lihat misalnya 75% itu berapa dalam bentuk pecahan biasanya. Nah, caranya kita ubah dulu. Anak-anak ingat ya, di awal-awal pembelajaran Ustazah ada pernah memberitahukan bahwa persen itu per 100. Jadi 75% itu sama dengan 75 per 100. 75% itu sama dengan 75 per 100. Jadi ini bentuk persen, ini bentuk biasanya. Nah, oke anak-anak paham ya? 75% itu sama dengan 75 per 100. Jadi persen ini anak-anak ubah jadi per 100. Nah, lalu kenapa ada ini Ustazah? Nah, kenapa? Karena ini belum pecahan yang paling sederhana, karena masih bisa dibagi lagi. Nah, ini kembali ke pelajaran yang pertama atau yang kedua ya, rasanya itu pertemuannya menyederhanakan pecahan. Jadi ketika persen diubah menjadi pecahan biasa, sampai sini belum selesai ya anak-anak, diingat ya, sampai sini belum selesai. Kenapa? Karena yang diminta pasti adalah yang paling sederhana. Oke, yang paling sederhana ya. Jadi kalau ini ya gampang, persen itu tinggal per 100, angka depannya di atas jadi pembilang, persennya jadi penyebut, jadi per 100. Jadi 75 per 100 ini Ustazah langsung ya bisa dibagi 25, jadinya 75 dibagi 25 hasilnya 3, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Boleh nggak misalnya dibagi 5 dulu? Boleh, tapi nanti
panjang di sini ya. Ustazah ambil yang paling singkat, yang anak-anak tahu aja dulu. Misalnya dibagi 2 bisa nggak bisa ya, karena di sininya 5. 100 bagi 2 bisa, tapi 75 nggak bisa dibagi 2. Ini nanti biasanya sama-sama dibagi 5. Nanti bagi 5 lagi. Nah, dan sampai nanti hasil yang paling sederhana. Kenapa ini paling sederhana? Karena biasanya 3 dan 4 tidak ada lagi kan angka yang bisa dibagi, angka yang sama untuk membaginya, karena selisihnya juga 1, biasanya 3, 4. Nah, itu biasanya udah nggak bisa dibagi lagi kalau dalam bentuk pecahan. Mana anak-anak? Bisa ya? Lanjut ke contoh berikutnya. 28%. Ingat, persen itu per 100, jadi tinggal ubah 28 per 100. 28% berarti 28 per 100. Nah, ini kita sederhanakan. Gimana? Tadi 28 per 100 belum sederhana ya anak-anak, masih bisa dibagi. Ustazah ini langsung bagi 4 aja nih. 28 bagi 4, 7. 100 bagi 4, 25. Nah, 7 dan 25 udah nggak bisa lagi, berarti hasilnya 7 per 25. Bisa ya diikuti anak-anak? Oke, lanjut. Sekarang masih bentuk persen, 130%. Berarti 130 per 100. 130%, 130 per 100. Bagi berapa nih? Bagi 10 ya, paling enak kalau di atas ada 0, di bawah ada 0, itu pasti dibagi 10. Nah, jadi 130 bagi 10. Berapa anak-anak? Ayo berapa? Oke, saja langsung ya. 100 dibagi 10. Oke. Ayo berapa tadi? 130 dibagi 10. 13. Kalau di kelas gitu ya, kita sama-sama menghitung. 100 dibagi 10. 10 saja. Nah, ya biasanya kayak gitu tuh. Ya, nggak apa-apa ya. Saja kangen nih suara anak-anak kalau sedang mengajar. 130 bagi 10, 13 ya. 100 bagi 10, 10. Nah, ini sudah selesai belum? 13 bisa nggak dibagi lagi dengan 10? Tidak bisa ya. Saja langsung jawab nih. Tapi nanti anak-anak perhatikan ya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan. Sudah sederhanakah ini? Tidak bisa dibagi lagi. 13 nggak bisa ya. Nggak ada yang sama ya yang bisa dibagi. Tapi ingat, ini pecahan biasa yang tidak biasa ya. Nah, ingat nih apa nih? Bagian atasnya lebih apa anak-anak? Lebih besar ya. 13 dengan 10 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti anak-anak harus ubah dulu menjadi pecahan campuran. Karena ini belum sederhana. Karena kalau pecahan biasa itu harus di persen, itu diubah pecahan biasa, berarti yang paling sederhana anak-anak. Tergantung ya, tapi biasanya seperti ini. Tapi kalau dulu ya, kalau ada ujian nasional itu biasanya yang paling sederhana lagi. Nah, berarti harus dijadikan pecahan campuran. Berarti tinggal anak-anak hitung dengan pembagian ya. Sebelumnya sudah belajar kan? Nah, ini Ustazah sudah dapatkan hasilnya. Hasilnya adalah 1/3 per 10. Nah, hati-hati ya. Kalau Ustazah minta pecahan persen, ubahlah ke pecahan yang paling sederhana. Berarti anak-anak harus sampai sini. Kalau cuma sampai sini gimana? Bisa nilainya berkurang nanti kalau ada soal yang seperti itu. Pokoknya kalau anak-anak temukan pembilangnya lebih besar daripada penyebut, harus jadikan pecahan campuran ya. Nih, pecahan campuran. Nah, inilah pecahan yang paling sederhana. Jadi yang diminta biasanya pecahan paling sederhana. Makanya ini Ustazah buat seperti ini. Gimana anak-anak? Sudah paham belum? Oke, Ustazah tambah satu lagi ya. Contohnya 72%. 72% diubah jadi pecahan biasa. Berarti 72 per 100. Bagi berapa nih? Oke, coba kita bagi 2 ya. 72 bagi 2 berapa? 36. 100 bagi 2, 50. Kita lihat. Ya, betul ya. Ini sudah sederhana.
Angka genap 0, berarti harusnya masih bisa dibagi lagi nih. Oke, dibagi 2, 36 bagi 2 berapa? 18. 50 bagi 2, 25. 18 dengan 25, ada nggak yang angka yang bisa membagi ini lagi? Yang sama ya. Kayak ini tadi kan, oh nih, sudah lupa mewarnainya. Ada nggak nih? Bagi 2 nggak mungkin, bagi 3 enggak, 4 enggak, 5 selesai ya. Dan ini lebih kecil nih, berarti sudah yang paling sederhana. Nah, berarti selesai sampai di sini untuk mengerjakan perubahan. Kalau diminta soalnya, ubahlah bentuk pecahan persen menjadi pecahan biasa yang paling sederhana, berarti ini ya. Kalau udah pecahan biasa sampai sini, jangan sampai sini aja ya. Nah, ini udah pecahan biasa, Ustazah sebutkan ya, ini sudah termasuk pecahan biasa, tapi yang diminta biasanya yang paling sederhana. Oke, gimana anak-anak? Bisa dipahami ya pembelajarannya? Yakin, optimis, pasti bisa. Oke, pasti bisa ya anak-anak ya. Sip. Oke, kalau anak-anak sudah memahaminya, seperti biasa ya anak-anak, untuk latihan Ustazah akan memberikan tugas buat anak-anak mengerjakan agar paham ya, tugas itu kenapa sih Ustazah kok dikasih tugas, supaya anak-anak itu latihan untuk menghitung sendiri. Nggak Ustazah aja, kalau di sekolah kan langsung latihan atau biasanya maju ke depan Ustazah minta. Nah, ini karena kita kondisinya online nggak bisa langsung, jadi mau tidak mau Ustazah kasih tugas. Jadi sebenarnya ini bukan PR ya, jadi harus langsung dikerjakan, tapi jadinya PR karena pekerjaan rumah, karena anak-anak mengerjakan di rumah masing-masing. Tapi kalau bisa kerjakan tepat waktu dan dikumpulkan secepatnya agar tidak ada tugas yang menumpuk. Nah, ini ada soal. Ubahlah pecahan persenan di bawah ini menjadi pecahan biasa. Yang paling sederhana ya, Ustazah minta nomor 1, 29%. Oke. Nomor 2, 45%. Ubahlah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana ya. Tolong yang paling sederhana. Nah, untuk soal selanjutnya, ubahlah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, 12/25 berapa persen ini? Nomor 2, 14/20. Berapa persen tuh? Silahkan anak-anak hitung, kerjakan di buku tulisnya masing-masing ya. Tulis yang jelas, tulis yang rapi, foto yang terang, supaya Ustazah nanti mengoreksinya juga mudah, nggak ada kesalahan ya dalam mengoreksi. Kan sayang kalau misalnya anak-anak tulisannya hitungannya benar, kemudian tulisannya tidak jelas, jadi Ustazah dikira salah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang jelas, yang benar, dan hati-hati ya dalam menghitung. Juga kadang kurang teliti ya, misalnya seperti salah menulis angka. Jangan sampai nih udah hitungannya benar sampai panjang, akhirnya salah menulis angka. Nah, jadi itu belajar ketelitian juga dan kehati-hatian. Baik ya anak-anak, kalau misalnya belum masih menulis, ini nanti ditulis lagi ya soalnya, baru dikerjakan. Jangan sampai anak-anak cuma nulis jawabannya, Ustazah tidak terima. Jadi harus mengerjakan dengan caranya. Oke? Saya dipahami anak-anak? Siap. Kalau nanti misalnya belum Ustazah, biasanya kalau menulis kan gitu ya, dihapus ya, nanti bisa di pause dulu ya. Baik anak-anak, karena sudah selesai, sudah sampai tugas, berarti materi hari ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada yang belum dipahami, silahkan dibaca ulang materinya atau ditonton ulang ya video ini. Bisa tanyakan Ustadz atau Ustazahnya kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Baik, saya ucapkan selamat belajar, selamat membaca, dan selamat mendalami dan memahami ilmunya untuk pembelajaran hari ini. Baik,
Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillah, kemudian istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.